kedua majelis taklim beserta para pengurus yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita hormati. Semoga beliau selalu kesehatan, diberikan kekuatan untuk bertambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para orang tua yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan selalu, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semakin tua semakin banyak tamunya, maka diperlukan juga semakin banyak sabar. Tamunya tamu penyakit, udah tua mah 40 tahun ke atas, bicaranya bukan masalah bicara usaha, tapi kalau ketemu curhat bicaranya masalah penyakit atau sakit. Ada grupnya, grup WA-nya, grup Roni, ada banyak rombongan ini. Di grup WA Roni mah ngomongnya penyakit semua. Makanya kita doakan semoga para teman dan kita semua selalu dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa-apa kesulitan. Amin. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu diberikan taufik hidayah, saudara-saudara kita, keluarga kita, putra-putri kita selalu diberikan itu petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua semoga Allah diberikan rizkinya, rizki yang barokah, Amin. yang berkah untuk ibadah. Amin. Dan juga semoga iman kita ini selalu kokoh dan istiqomah. Amin. Putra putri kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Dan kita semua semoga nanti di akhir hayat membawa iman Islam, mautnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua khusus untuk keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan, kesabaran, dan segera diangkat penyakit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, di Sabtu awal bulan Rabiul Awal kita semua oleh Allah Subhanahu ilmu menuntut ilmu untuk bekal ibadah dan juga bekal nanti di akhirat, semoga menjadikan sebuah saksi jawaban. Tinggal dunia contoh di usia 50, maka ada sebuah pertanyaan, usia kau habiskan untuk apa?
dapat dari mana, dan juga dibelanjakan kemana. Ketika kita punya ilmu pun akan ditanyakan, ilmumu kau amalkan untuk apa. Ketika kita punya keluarga pun akan ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara mendidik keluargamu, bagaimana cara mendidik anak-anakmu. Maka dari sekian pertanyaan cuma ada satu, yaitu masalah pertanyaannya dua pertanyaan, yaitu masalah harta, dapat dari mana dan dibelanjakan kemana. Kalau usia masa tuanya, usia yang kau habiskan untuk apa, ilmu kau amalkan untuk apa, dan bagaimana cara mendidik membimbing keluargamu. Tapi harta dapat dari mana, dibelanjakan kemana. Dapat dari yang halal, dibelanjakan kepada yang halal. Dapatnya halal, dibelanjakan kepada yang halal. Dapatnya halal, disumbangkan ke masjid, disumbangkan ke musola. Tidaknya menyambung. Maka harta itu satu, dapatnya, yang kedua dibelanjakan. Maka yang paling banyak nanti, yang paling banyak pertanyaannya, yang paling banyak hartanya. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Itu doa Nabi Muhammad. Ini doa gak pernah diikuti Allah. Nah, memang kita mau walaupun gak pengen miskin juga udah turunan orang miskin. Jadi Nabi Muhammad berdoanya di akhir hidupnya, yaitu pengen jadi orang miskin. Kenapa? Karena pengen sedikit pertanyaannya, kan ya? Makanya di doa yang tak pernah dibaca sama umatnya mengedoanya, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan wa rizqan wasi'an. Makanya alhamdulillah tuh orang-orang miskin nanti dikumpulkan di surganya bersama Nabi. Amin. Amin. Tapi orang miskinnya orang miskin yang beriman, yang bertakwa. Kenapa orang Nabi Muhammad pengen dikumpulkan bersama orang miskin, pengen dikumpulkan bersama orang fakir di surganya Allah? Karena kebanyakan di surga adalah nanti orang-orang miskin, orang-orang fakir yang beriman dan bertakwa. Sedikit pertanyaan dari hisab harta. Jadi orang miskin enak-enak ya. Jadi orang miskin dihina, jadi orang kaya difitnah. Itulah tuntunan sebuah hidup. Makanya yang cakep mah jadi orang kaya tapi dermawan. Itulah juga sama Nabi Muhammad pengen dikumpulkan sama orang kaya, tapi orang kayanya yang dermawan. Ketika ada satu kelompok dari kalangan, yaitu jamaah haji yang mabrur dan makbul, panggil oleh malaikat jiwa, manusia. Kata yang haji mabrurnya, saya tidak pantas untuk masuk surga duluan, karena saya bisa haji mabrur dan makbul karena ada ulama, karena ada ustaz, karena ada kiai yang mengajari saya, yang mengajari kata baca Al-Quran, yang mengajari tentang cara ibadah. Beliau yang pantas untuk masuk surga duluan. Dipanggil kiai ustaznya, tok, dipanggil. Benar Pak Kiai, ini yang ngajarin Anda? Oh iya, betul. Anda layak untuk masuk surga duluan.
Kata Ustaz Kiainya, saya tidak layak untuk masuk surga duluan. Jadi Kiai Ustaz juga tidak mau pengen masuk surga. Kata Kiai, saya bisa menegakkan agama Allah, saya bisa mensiarkan, mengibarkan agama Allah bukan karena saya bangun majelis taklim, saya bangun pesantren, saya yang menyantuni, menampung untuk sedekah anak yatim piatu, bukan harta saya tapi harta orang kaya. Tuh Kijaya, dipanggil Jaya, benar ini kami bangun pesantren betul, yang bangun masjid betul, yang bangun masjid betul. Maka yang masuk surga ternyata bukan kiai itu orang kaya yang menggunakan hartanya untuk memperjuangkan agama Allah. Wajar. Sayyidina Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Siti Khadijah Kubro kaya. Tidak tanggung-tanggung tuh Raja Salman dengan Siti Khadijah nggak ada bapaknya. Raja Salman cuma sekarang ini yaitu Arab Saudi. Kalau Siti Khadijah Saudi Arabia. Saudi Arabia itu Irak, Iran, Yaman, terus Maroko. Bagian negara Timur Tengah itu sepertiganya kekayaannya Siti Khadijah. Umat yang benar-benar cinta rindu kepada beliau minimal diaplikasikan dengan memperbanyak membaca sholawat. Karena kata nanti aulan nasibi yaumil qiyamah, nanti yang akan pertama di bulan Maulid. Biasa habis sholat 10 di bulan Maulid baca sholawatnya tambah 100 setelah